kata Abi Hurairah, al-atirah. Apa al-atirah? Sembelihan baik kambing, sapi ataupun unta di bulan Rajab dinamakan al-atirah. Nabi melarang ini karena apa? Karena tasyabuh dengan jahiliyah. Dulu orang-orang jahiliyah melaksanakan ini. Wa amarahum bil udhiyah, hada huwa syahid. Mana poin pendalilannya? Wa amarahum bil udhiyah. Nabi memerintahkan mereka untuk menyembelih. Tulis wajhu dalalah fi'lun amr di ilmil usul memberikan makna wajib. Ini wajah pendalilan fi'lul amr yufidu al-wujub. Ini dalil yang pertama dari Abi Hurairah. Maka bagaimana kedudukan hadis ini? Jika hadis ini sahih, maka kita bisa mengambilnya. Nabi memerintahkan nih, amarahum bil udhiyah. Nabi memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk menyembelih. Bagi yang mampu menyembelih. Berarti orang-orang yang kaya raya tadi di soal harus menyembelih, kalau tidak dosa besar. Maka hadis ini bagaimana kedudukannya? Inilah yang menjadi wajah pentarjihan kita. Maka hadis ini barakallahu fikum telah datang pula di riwayat yang lain. Maka hadis yang pertama tadi diriwayatkan Abu Hurairah, dan jalan yang kedua dari Abi Hurairah juga, yang mana lafadznya bahwa Nabi Muhammad SAW naha anil atirah wa amarahum bil udhiyah. Maka di sini ada dua jalan kepada Abi Hurairah. Yang pertama mauquf dari ucapan Abi Hurairah, dan yang kedua marfu dari ucapan Nabi. Maka hadis ini barakallahu fikum datang yang marfu dengan sanad. Maka lihat sanadnya. Hadatsana Ibnu Lahiyah an Bukair ibni Abdullah ibni al-Ashad an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah. Maka di sini siapa penyakitnya? Semuanya sudah tahu siapa penyakitnya? Abdullah ibn Lahiyah. Semua madarnya kepada dia. Dan para ulama telah membahas tentang permasalahan ini. Ada yang marfu kepada Nabi dari Abi Hurairah dari Nabi, dan ada yang mauquf kepada ucapan Abi Hurairah. Dan ini faidah kita belajar ilmu mustalah hadis, hadis mauquf seperti pelajaran kemarin. Maka hadis ini telah diilahkan oleh para ulama. Berkata Abdurrahman ibnu Abi Hatim, anaknya Imam Abu Hatim, namanya Abdurrahman, dan dia yang banyak meriwayatkan dari bapaknya Abu Hatim dan dari Abu Zur'ah. Su'ila Abu Zur'ah tentang hadis ini. Dikatakan wa kana Ibnu Lahiyah la yadbut wa laysa mimman yuhtaju bi hadisihi. Ibnu Lahiyah itu tidak dhabit hadisnya, tidak kuat hadisnya. Maka dia tidak dibutuhkan lagi. Dan ditanya Imam Ahmad tentang Ibnu Lahiyah fadha'afahu, maka dia mendoifkannya. Dan berkata Al-Bazzar yang meriwayatkan hadis ini, hadal hadits la na'lam rawahu an Abi Hurairah illa Sa'id, wala an Sa'id illa Bukair, wala an Bukair illa Ibnu Lahiyah, wala na'lam usnida Bukair an Sa'id an Abi Hurairah illa hadal hadis. Maknanya Imam Al-Bazzar di dalam kitabnya Musnad Al-Bazzar menyebutkan tidak ada jalan marfu dari tabi'i kepada Abi Hurairah, dari Abi Hurairah kepada Nabi, kecuali dari jalan Ibnu Lahiyah yang tadi disebutkan hafalannya rusak oleh para ulama. Dan tidak ada jalan yang lain dari Abi Hurairah mengangkat kepada Nabi kecuali dari jalan Ibnu Lahiyah. Kemudian selain itu di sana ada jalan mauquf dari ucapan Abi Hurairah.
di mana lafadznya dari Abi Hurairah berkata, "Man kana lahu sa'ah," ataupun berkata dari Abi Hurairah, "Wa amarahum bil udhiyah," maka barang siapa yang melaksanakan atirah maka dia itu diharamkan oleh Nabi, dan Nabi memerintahkan untuk menyembelih. Ada ucapan Abu Hurairah secara mauquf, maka ini yang rajih. Sehingga hadis yang pertama tadi yang rajih adalah mauquf, dan hadis yang marfu berkesendirian padanya Ibnu Lahiyah. Kemudian ada lafaz yang kedua, selesai dari lafaz tadi, wa amarahum bil udhiyah, ini poin pendalilan mereka, dan yang rajih mauquf ucapan Abi Hurairah. Kemudian yang kedua marfu dari Abi Hurairah, dari ucapan Nabi, berkata Nabi katanya, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Lihat lafaznya, dan seperti inilah lafaz-lafaz wajib. Man kana lahu sa'ah, barang siapa yang mempunyai harta, walam yudhi, masuk kepadanya bulan Idul Adha atau Dzulhijjah, mampu untuk membeli sapi, kambing, unta, tetapi tidak membelinya, fala yaqrabanna musallana, maka jangan mendekati musola kami. Dilarang untuk sholat id di musolanya. Maka ini menunjukkan pendalilan wajib apa tidak? Inilah lafaz-lafaz wajib seperti ini. Ada ancaman keras bagi yang tidak melaksanakan sembelihan dan dia mampu. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah wal Hakim dan Al Baihaqi marfu kepada Nabi dari jalan Abdullah ibni Ayyas dari Al-A'raj dari Abi Hurairah marfu kepada Nabi. Dan murid-murid dari Abdullah ibnu Ayyas, Zaid ibnu Al-Hubbab, Al-Mukri dan Al-Attar. Kemudian datang riwayat yang lain selain dari Abdullah ibnu Ayyas muridnya Al-A'raj, ada 3. Pertama Abdullah ibnu Abi Ja'far dan Ja'far ibnu Rabi', dan yang ketiga Abdullah ibnu Ayyas itu sendiri meriwayatkan dari Al-A'raj dari Abi Hurairah mauqufan. Dan riwayat dari Abdullah ibnu Ayyas ada 2 riwayat berarti. Riwayat yang marfu meriwayatkan Abdullah ibnu Ayyas dari Al-A'raj dari Abi Hurairah marfu dari periwayatan Zaid ibnu Al-Hubbab, Al-Mukri dan Al-Attar. Dan datang yang mauquf dari jalan Abdullah ibnu Wahab Imam dari Abdullah ibnu Ayyas dari Al-A'raj dari Abi Hurairah mauqufan, ditambah 2 rawi dari muridnya Al-A'raj seperti Ja'far ibnu Rabi' dan Abdullah ibnu Abi Ja'far. Maka ketiga riwayat Abdullah ibnu Ayyas, Ja'far ibnu Rabi' dan Abdullah ibnu Abi Ja'far meriwayatkan dari Al-A'raj dari Abi Hurairah mauqufan, ini yang rajih dan telah dirajihkan oleh Imam Ad-Darqutni di dalam kitab Ilalnya. Warawahu Ubaidullah ibnu Abi Ja'far anil A'raj an Abi Hurairah marfu'an aidha. Maka telah diriwayatkan dari Abdullah ibn Abi Ja'far, Ubaidillah ibn Abi Ja'far dalam keadaan mauqufan wa huwa shawab. Maka jalan yang mauquf barakallahu fikum itu yang rajih. Maka dalil yang kedua, barang siapa yang mampu untuk membayar atau membeli sembelihan tetapi tidak membeli, jangan mendekati musala kami, yang rajih juga mauquf. Maka 2 hadis tadi amarahum bil udhiyah yang rajih mauquf dari Abi Hurairah, dan yang kedua hadis tadi barang siapa yang mampu membeli sembelihan dan tidak menyembelih, jangan mendekati musala kami, ini pun mauquf. Dan yang ketiga dari Aisyah
berkata, "Ya Rasulullah, astadinu wa udahi?" Qala, "Na'am, fa innahu dainun muqdi." Berkata Aisyah kepada Nabi, bertanya, "Ya Rasulullah, aku tidak mempunyai uang, bolehkah aku meminjam uang untuk membeli sembelihan?" Maknanya membeli daging, membeli sapi, membeli unta atau membeli kambing, meminjam uang, maknanya menyembelih dengan hasil hutang. Apakah boleh? Dikatakan oleh Nabi, boleh. Fa innahu dainun maqdi, karena utang untuk perkara sembelihan, utang yang akan dilunasi oleh Allah. Maka dari jalan ini pun berpendapat Abu Hanifah dan yang lainnya, ini pendalilan wajib. Maksudnya bagaimana wajib? Meskipun utang untuk sembelihan, kalau mampu utanglah, dan kalian tidak mempunyai uang. Kalau seandainya utang saja boleh untuk menyembelih, maka berarti hukumnya wajib. Maka pendalilannya kurang jelas, memaksakan utang untuk membeli sembelihan. Maka lafaz di sini meskipun seperti itu tetapi sanadnya dhaif. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi, dan di sanadnya dari Ibnu Mubsir, hadatsana Ahmad ibnu Sinan, hadatsana Yaqub ibnu Muhammad Az-Zuhri, hadatsana Rifa'ah ibnu Hudair, hadatsana Abi Hudair dari Aisyah. Maka hadis ini hadis yang dihukumi oleh para ulama seperti Ad-Daruqutni, hadal isnad dhaif, sanadnya dhaif. Hudair ibnu Abdurrahman tidak pernah mendengar dari Aisyah dan bahkan tidak pernah bertemu dengan Aisyah. Maka hadis ini munqati', terputus. Sudah ada nih. Al-muadzin ya'adzin. Nanti kita sambung. Tidak diputus, nanti diputusnya. Cepat. Bismillah. Sekarang kita masuk kepada pendalilan hadis yang berikutnya. Selesai dari pendalilan dua hadis, hadis Abi Hurairah dan hadis Aisyah. Dan hadis Aisyah yang tadi kita sebutkan, bolehkah kita membeli sembelihan dengan meminjam uang? Dikatakan oleh Nabi boleh, karena itu ibadah, akan dibayar oleh Allah. Maka pendapat Abu Hanifah dan yang lainnya, ini dalil wajib. Yang tidak mampu pun berusaha untuk ngutang, untuk membeli kambing. Maka
ini utang dipaksakan. Nanti susah berpikir membayar hutang untuk membeli kambing kemarin. Alhasil hadis ini dhaif dikarenakan munqati', di mana seorang rawi tidak pernah bertemu dengan Aisyah, yaitu Hudair ibnu Abdurrahman. Kemudian dari pendalilan, mereka beristidlal dengan hadis Mihnaf ibnu Sulaim. Sahabinya Mihnaf ibnu Sulaim menceritakan bagaimana dia dulu bersama Nabi wukuf di Arafah, bahwa Nabi berkhutbah di Arafah, ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah wa atirah. Maka wahai seluruh manusia, wajib bagi seluruh rumah dalam setiap tahun itu udhiyah, ini poin pendalilannya, sembelihan, wa atirah, dan atirah tadi telah kita sebutkan, sembelihan di bulan Rajab, dan ini dilarang. Namun tinggal permasalahan diwajibkan setiap tahun al-udhiyah, sembelihan. Maka hadis ini datang dari sahabat Mihnaf ibnu Sulaim, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Maka hadis ini ma'ruf di kutub As-Sunan. Maka hadis ini sanadnya bertumpu kepada Abu Ramlah Amir dari Mihnaf ibnu Sulaim. Maka Abu Ramlah di sini majhul, tidak diketahui siapa. Kemudian sanadnya dhaif jelas. Kemudian ada jalan yang lain yang diragukan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abdul Razzaq dari jalan Ibnu Jurayd dari Abdul Karim an Habib ibni Mihnaf dari bapaknya, dan kisahnya sama di hari Arafah. Maka Habib ibnu Mihnaf di sini disebutkan oleh para ulama la yuhtaju bihi, para ulama tidak butuh kepada hadisnya. Dan Abdul Karim muridnya Habib juga dhaif, dan telah terjadi ittirab dari kedua rawi yang dhaif ini, kadang-kadang menyebutkan an abihi dari bapaknya, sahabi tadi, dan kadang-kadang tidak menyebutkan dari bapaknya. Maka di sini ittirab, kadang-kadang di sanad menyebutkan an abihi, sahabat Mihnaf ibnu Sulaim, dan kadang-kadang tidak menyebutkan abihi. Maka ittirab ini dikarenakan Abdul Karim yang dhaif tadi. Maka dalam keadaan ittirab seperti ini, tidak bisa hadis ini dengan hadis yang sebelumnya yang ada riwayat Abi Ramlah saling menguatkan, tidak. Karena di sini ittirab di sanad kadang menyebutkan an abihi dan tidak menyebutkan an abihi, maka di sini tidak bisa saling menguatkan. Maka mana wajah pendalilannya di sini yang tidak bisa kita ambil dhaif, bahwa setiap rumah setiap tahunnya harus menyembelih sembelihan dan atirah. Adapun atirah diharamkan penyembelihan di bulan Rajab, tinggal wajib sembelihan setiap rumah. Namun hadis ini pun dhaif dari Mihnaf ibnu Sulaim dari dua jalan tadi, yang mana tidak bisa saling menguatkan karena ada ittirab, keguncangan. Wallahu a'lam. Dan di sana masih ada jalan yang lain, jalan yang kelima dari Ali. 5 pendalilan nih, lihat. Yang mereka mengatakan wajib 5 pendalilan. Dan kita tadi sebutkan satu-satu dengan riwayat-riwayatnya. Dan yang terakhir datang dari Ali radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, kata Ali, mahal adahiyu kullu dabhin kana qablahu. Maknanya perintah sembelihan itu memansuhkan, menghapuskan semua sembelihan-sembelihan
sebelumnya. Maka di sini wajah pendalilannya bagaimana? Maknanya adalah mahadabhul adahi kullu dabhin kana qablahu, bahwa penyembelihan di hari Id itu, Idul Adha, hukumnya memansuhkan, menghapuskan seluruh sembelihan, baik atirah, baik sembelihan-sembelihan di zaman jahiliyah, maka dihapus oleh sembelihan Idul Adha. Sekarang lafaz ini saya mau tanya, ada wajah pendalilan tentang kewajiban? Ada wajah pendalilan apa tidak? Wallahu a'lam, jika sahih tidak jelas wajah pendalilan. Maha maknanya menghapus, memansuhkan, bahwa sembelihan Idul Adha itu menghapuskan hukum sembelihan yang sebelumnya seperti al-atirah dan yang lainnya di zaman jahiliyah. Maka apakah menunjukkan wajib? Tidak ada wajib wajib. Bisa jadi sunnah. Sembelihan yang ada adalah sembelihan di Idul Adha, bisa jadi hukumnya sunnah, tidak menjadikan pendalilan wajib di sini. Maka ini bantahan kita kepada hadis ini. Pertama, tidak ada dalil tentang kewajibannya. Yang kedua, hadis ini tidak sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dari jalan Utbah ibnu Yaqadhan an Sya'bi an Ali. Asy-Sya'bi ma'ruf Amir ibnu Syarahil, namun Utbah ibnu Yaqadhan disebutkan oleh para ulama seperti An-Nasai mengatakan ghairu thiqah, dan lafaz ghairu thiqah adalah jarah yang lumayan keras. Dan disebutkan oleh para ulama seperti Ad-Darqutni yang meriwayatkan hadis ini, Utbah ibnu Yaqadhan wah matruk, dia itu rawi yang dhaif sekali dan ditinggal hadisnya karena hafalannya sangat rusak. Maka di sini dia berkesendirian meriwayatkan hadis dari Ali ini, bahwa sembelihan kurban Id memansuhkan hukum-hukum sembelihan sebelumnya. Maka hadis yang terakhir dari Ali radhiyallahu anhu, maha al-adhiyu kulladabhin kana qablahu, telah kita sebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, yang mana jalannya dari Utbah ibnu Yaqadhan an Sya'bi an Ali dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, muhya dabhul adahi kullu dabhin kana qablahu, maha dabhul adahi kullu dabhin kana qablahu. Maka hukum sembelihan yang ada sekarang ini, sembelihan Idul Adha, memansuhkan, menghapus hukum-hukum sembelihan yang sebelumnya. Hadis ini pertama tidak ada wajah pendalilan. Mana wajah pendalilan wajib? Sunnah pun sama. Wajib dan sunnah di sini sama, karena menghapuskan hukum sembelihan sebelumnya tidak ada dalil kewajiban. Yang kedua, hadis ini dhaifun jiddan karena di sanadnya Utbah ibnu Yaqadhan disebutkan oleh Imam An-Nasai ghairu thiqah, dan ini lafadznya jarah syadid, dan juga disebutkan oleh Ad-Darqutni wah matruk, kalimat wah dhaif jiddan, matruk ditinggal. Maka bisa kita simpulkan bahwa dari dua pendapat jumhur yang beristidlal dengan hadis-hadis yang sahih yang mengatakan bahwa hukumnya sunnah, maka hadis-hadisnya bisa dipakai, dipertanggungjawabkan. Seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah yang pendalilannya dengan lafaz-lafaz yang tidak wajib. Barang siapa yang mendapatkan sembelihan, barang siapa yang ingin menyembelih dan telah masuk bulan Dzulhijjah agar tidak memotong kuku dan kulitnya, maka kalimat barang siapa tidak memberikan makna wajib. Barang siapa yang punya uang ingin menyembelih, maka sembelih. Jika tidak mempunyai uang, tidak menyembelih, tidak apa-apa. Jika punya uang, malas tidak menyembelih, hukumnya tidak haram. Maka ini wajah pendalilan hadis yang dipakai jumhur, jelas dari Ummi Salamah dan juga dari sahabat yang lainnya, dari Anas ibnu Malik muttafaqun alaih dan Aisyah diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang fiilnya Nabi menyembelih
tanpa digabungkan dengan ucapan kewajiban dan celaan bagi yang meninggalkan sembelihan dan dia mampu. Dan juga yang terakhir di hadis dari 4 sahabat pendalilan sunnah, maka di saat menyembelih Nabi mengatakan hadza anni wa an ummati man lam yudahhi. Wahai Allah, ini sembelihanku dan sembelihan untuk seluruh kaum muslimin yang tidak menyembelih. Masuk kaum muslimin yang tidak menyembelih bisa menyembelih. Maksudnya tidak menyembelih, tidak memang punya uang atau tidak menyembelih karena punya uang, namun tidak ingin menyembelih, maka hukumnya tidak wajib, dan ini yang rajih. Adapun pendalilan yang mengatakan wajib dengan berbagai hadis dari Abi Hurairah dengan 2 lafaz, maka yang rajih dari Abi Hurairah keduanya mauquf, dan datang dari Aisyah tentang bolehnya meminjam untuk sembelihan. Dijawab oleh Nabi boleh karena pinjamannya akan dilunaskan. Namun mana wajah pendalilan? Emang kalau boleh meminjam sembelihan menunjukkan wajibnya sembelihan, maka yang namanya meminjam tetap beban. Orang fakir tidak punya uang, kata Nabi boleh meminjam, ya sudah, akhirnya dia meminjam dan kena kepada rentenir, maka akan sulit untuk membayar dan dia masuk kepada peminjaman yang diharamkan malah. Yang jelas hadis ini tidak menjadi pendalilan bolehnya meminjam kemudian jadi wajib, karena hadis ini pun dhaif. Karena Hudair yang meriwayatkan dari Aisyah tidak pernah bertemu dan mendengar dari Aisyah. Dan yang terakhir tadi hadis Ali bahwa hukum adhahi yang sekarang ini sembelihan di bulan Idul Adha adalah hukum yang ditegakkan, menghapuskan hukum sembelihan atirah dan yang lainnya sebelum Islam. Oke lah, apakah ada pendalilan wajib? Tidak jelas. Karena sunnah pun seperti ini, wajib pun seperti ini, dan selain itu di sanadnya ada Utbah ibnu Yaqdhan yang matruk, ditinggal hadisnya. Maka dari sini kesimpulannya apa yang bisa disimpulkan, apa yang antum pilih? Wajib apa sunnah? Maka saya tidak mengajak taklid kepada antum harus mengikuti saya dan harus dicocok hidungnya bagaikan kebo. Kalian ngikutin kita sunnah ya sunnah. Enggak, kita pilihkan tadi dalilnya dan tarhridnya. Maka tarjihnya wallahu a'lam, sembelihan udhiyah hukumnya sunnah. Jika mempunyai uang mampu untuk membeli kambing saja 3 juta, 3 juta setengah, 4 juta, 4 juta setengah, maka belilah. Jika mampu, dapat pahala besar. Jika tidak mampu, ya please jangan ngutang. Karena nanti akan sibuk bagaimana cara membayar hutang dan terpikir dan seterusnya. Maka hukumnya tidak wajib. Ini yang kita jawab. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka